Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, agan-agan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang saya cintai, yang saya hormati. Begini kan, kita mau cerita saja ya. Sudah hampir sebulan lebih lah kita bergaul dengan satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya laba-laba, atau dalam bahasa Arabnya itu angkabut. Nah, kalau dalam surat Al-Quran ada sebuah surat yang namanya surat Al-Ankabut. Nah, selama lebih 1 bulan itu saya sudah membuat lebih dari 70 video pendek lah, sekitar video pendek tentang laba-laba. Video yang durasi 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Itu jumlahnya dalam tanda petik kurang lebih 100 gitu aja ya. 100 video tentang laba-laba. Sehingga dari pergaulan dengan laba-laba itu, saya jadi paham. Ada tipe laba-laba yang sangat kecil sampai yang sangat besar dari segi ukurannya. Ada tipe laba-laba yang berwarna polos dan ada yang warna-warni. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang hitam kuning, ada yang merah. Pokoknya macam-macam deh, kira-kira begitu. Nah, lalu dari segi rumahnya juga macam-macam. Ada yang rumahnya kecil, ada yang rumah sedang, ada yang rumahnya sangat besar. Ada yang rumahnya rapi bentuknya, ada yang rumahnya berantakan kayak kapal pecah, kira-kira begitu. Macam-macam. Tentang tempat hidupnya pun macam-macam. Ada yang di atas sungai, ada yang di pinggir sungai, ada yang di pinggir gunung, ada yang di atas gunung, ada yang di bebatuan, ada yang di pepohonan, ada yang merangkai beberapa. Pokoknya macam-macam deh. Sampai pada kemarin malam terlintas sebuah kesimpulan begini. Loh, lalu dari sekian banyak laba-laba yang saya saksikan itu, yang saya dokumentasikan itu, jenis laba-laba mana yang dulu membuat sarang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di gua, ketika dikejar-kejar oleh orang musyrik, atau dalam tanda petik bahasa lain, jenis laba-laba apa dalam tanda petik yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam gua. Nah, itu kan, ya karena saking banyaknya, kemungkinannya kan kalau saking banyaknya begitu, satu jenis laba-laba saja, seekor laba-laba yang membuat sarang di depan gua itu, atau ada beberapa ekor laba-laba dari satu jenis laba-laba, atau beberapa ekor laba-laba dari berbagai macam jenis laba-laba. Nah, sampean mudah-mudahan tidak baru mikir seperti saya. Saya telat. Umur udah 45 tahun lebih baru mikir begini. Mudah-mudahan Anda tidak ya. Allahumma amin. Nah, karena penasaran tersebut, kemudian saya kepingin membuat beberapa video berkaitan dengan peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan laba-laba tersebut. Nah, termasuk ini video yang pertama. Oleh karena itu nanti jangan lupa ikutin video berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena rasa penasaran tersebut, kemudian saya iseng-iseng itu biasalah tanya sama Mbah Google. Klik Google, jenak macam-macam laba-laba. Ternyata apa, subhanallah. Itu laba-laba yang sudah dikenal oleh umat manusia dan terdokumentasikan sekitar 45.000 spesies laba-laba. Dan ada sekitar 114 suku. Nah, orang kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Laba-laba pun begitu kan. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa ada sekitar 14. Nah, kalau salah dicek lagi ya. Nah, kemudian berdasarkan data 45.000 spesies laba-laba dan 114 suku bangsa, katakanlah begitu, laba-laba,
Kemudian para ahli memprediksikan ada sekitar 200.000 jenis laba-laba yang mungkin ada. Subhanallah. Ya kan? Nah, sampai di sini kemudian saya jadi sadar begini. Oh iya. Dari dulu sampai sekarang saya sibuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an saja. Ayat-ayat Qur'annya saja. Benar apa benar? Benar. Nggak ada masalah. Dari dulu sampai sekarang hanya sibuk membaca teks-teks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Mulai dari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim nih banyak bisa dilihat di belakangnya kan. Dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tirmidzi, Abi Dawud, Jami'us Shaghir, Fathul Kabir, sarahnya, ada Fathul Bari dan lain-lain. Semuanya ini adalah ayat-ayat tekstual yang tertulis. Ayat-ayat Qur'annya. Lalu saya lupa membaca ayat Allah yang lain, yaitu ayat-ayat kauniyah. Mudah-mudahan akan sekalian yang ganteng dan yang cantik tidak seperti saya yang ketinggalan. Di umur 45 tahun baru punya kesadaran seperti ini. Coba kalau dari dulu saya baca ayat Qur'aniyah, baca ayat kauniyah, baca ayat tekstual, baca ayat kontekstual, baca, mungkin akan lebih bisa memahami alam semesta, mungkin akan lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya kan? Contoh, kita membaca ayat kauniyah yang berupa laba-laba saja, hasilnya udah godek-godek. Nggak keumuran deh, ibaratnya kita mau meneliti 200.000 jenis laba-laba nggak keumuran. Kira-kira begitu. Itu baru satu jenis. Itu pun yang jarang berinteraksi dengan kehidupan kita, belum jenis lainnya. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya sampailah kita kepada kesimpulan bahwa sungguh maha besar Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, termasuk laba-laba. Kalau bahasa Jawa kalau nggak salah itu garanggati, garanggati ya kan. Kalau bahasa Inggrisnya banyak, gitu. Ya kan, kira-kira begitu. Kita lanjut. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dari laba-laba tersebut kemudian jadi ingat pada satu pengajian Gus Baha yang mengatakan bahwa suatu saat beliau datang ke pengajian membahas hal-hal yang oleh kiai lain tidak mau dibahas. Hal-hal yang kelihatannya sepele, misalnya membahas tentang nyamuk. Sama saja terinspirasi. Allah Subhanahu wa taala saja tidak malu untuk membahas laba-laba, untuk memberitahu akan kita tentang laba-laba. Kenapa kita nggak mau bahasnya? Yang kita bahas halal haram terus, itu bagus tidak? Bagus. Mantap. Tetapi jangan pernah dilupakan ayat Allah yang lain, itu ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah pegang, ayat kauniyah kita pegang. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya hikmah yang bisa saya peroleh dari bergaul dengan laba-laba ini. Ini kebetulan nih, channel YouTube saya ini usianya sudah dari 2016. Sekarang 2023. Jadi 4 tahun, 6 tahun lebih usianya nih. Ulang tahunnya nih di bulan Januari juga. Ya taruhlah udah 6 tahun. Memang nggak pernah digarap serius. Mulai digarap serius atau instan membuat konten YouTube itu ketika berkenalan dengan konten tentang Gus Baha. Pertama itu. Yang kedua, ketika berkenalan dengan konten short, video pendek YouTube. Mulai itu kan. Sehingga sampai kemarin ada yang komen begini kan. Ini kasihan sekali ini channel YouTube seperti ini. Videonya sudah 2000 video lebih, tetapi subscribernya ada di dasar lautan.
Nah, maka ini bagi akan-akan yang kebetulan menonton video ini dan sampai pada detik ini, tolong di-subscribe channel ini supaya tidak kasihan lagi. Karena ya kan, asalnya itu bikin konten YouTube buat hobi saja, buat media dakwah istilahnya begitu. Istilahnya buat menggugurkan kewajiban. Karena sedikit banyak pernah ngaji nih, buktinya ada beberapa kitab ya di belakang saya. Sehingga saya punya kewajiban untuk terus menyampaikan hukum Allah, untuk terus menyampaikan hukum Islam. Nah, salah satu medianya di zaman yang digital ini ya melalui digital. Maka terbuatlah konten YouTube meskipun belum profesional, kira-kira begitu. Nah, ceritanya itu 6 tahun konten YouTube, nggak pernah digarap. Penyebabnya satu, karena sepi. Nggak ada yang nonton, nggak ada subscriber nambah. Kira-kira begitu. Diajak ngaji ini kayaknya banyak yang mikir-mikir nih para warganet. Nah, tetapi ketika ada momentum konten lain, itu konten tentang alam, maka tiba-tiba itu subscriber seperti banyak. Ya istilahnya begini, yang tadinya sebulan paling-paling 10 subscriber baru, dengan menambahkan konten tentang alam, tentang sungai, gunung, hutan, dan lautan, itu subscribernya jadi naik drastis 100%. Yang tadinya sebulan paling 10, sekarang sebulan itu bisa 100, bisa 200 lebih. Alhamdulillah. Nah, dengan begitu saya jadi ingat Wali Songo. Oh, kira-kira begini dulu. Wali Songo ketika mulai berdakwah di tanah Jawa, ketika mulai berdakwah di Indonesia. Diajak ngaji masyarakat sekitar itu kayaknya susah. Karena sudah kadung memeluk suatu agama tertentu, kepercayaan tertentu. Sehingga diajak belajar Islam itu susah. Tapi begitu Wali Songo misalnya membuat wayang, berbaur dengan kebudayaan setempat dan lain-lain, tiba-tiba banyak, bro. Nah, kira-kira begitu. Jadi, ini. Jadi istilahnya sedikit banyak bisa merasakan kira-kira perasaan Wali Songo ketika itu seperti apa. Kira-kira begitu. Ya kan? Nah, begitu misalnya ini. Ketika sepi kemudian membuat konten tentang alam, konten tentang gunung, konten tentang apa-apa, tiba-tiba subscriber banyak. Oh, mungkin begitu. Salah satu strategi dakwah, jangan hanya melulu menonton dakwah, tetapi ada hal-hal lain yang membuat mustami, yang membuat penonton itu menjadi bahagia. Itu yang pertama. Ingat tentang awal-awal perjuangan Wali Songo. Sehingga kemudian muncul dari mulut saya sebuah kata-kata, ini kenapa para kiai yang hidup di desa, para Wali Songo lebih bijaksana sikapnya terhadap masyarakat setempat. Karena apa? Karena merasakan pahitnya mengajak orang untuk belajar Islam. Berbeda dengan anak-anak muda yang modal sekolah ke Timur Tengah misalnya. Modal belajar di pesantren, kemudian pulang langsung ini haram, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini harus enak aja loh ngomong begitu. Kayak begitu. Dulu waktu awal-awal Islam kemana aja? Giliran Islam sudah jadi, tiba-tiba ingin merubah segalanya. Apa salah? Tidak. Yang terbaik adalah adanya kerjasama. Ibarat orang membuka hutan. Ada yang tugasnya membuka hutan, buka hutan. Setelah hutan terbuka, ada yang tugasnya menggarap hutan, garap hutan. Setelah ada yang kerja menanaminya, terus ada yang, nah itu. Kalaulah para dai yang berbeda madhab, yang berbeda aliran, yang berbeda guru, yang berbeda negara asal, kemudian bekerja bersama-sama akan indah. Oh iya, sampean bagian membuka hutan, kira itu. Nah, saya ini bagian membangun kota, akan indah. Tapi kadang yang terjadi tidak seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian selain ingat perjuangan Wali Songo, saya juga jadi ingat kira-kira dulu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal perjuangan juga seperti itu.
Orang kafir Quraisy ketika itu diajak ke dalam hidayah Islam susah. Jadi perlu ada tip dan trik dakwah tertentu sehingga mereka mau mendengarkan hidayah, lalu mereka mau masuk ke dalam hidayah Islam. Kira-kira itu pada video pertama. Jadi latar belakang masalahnya bahwa pertanyaan besarnya kan begini. Laba-laba jenis apakah yang dulu membuat sarang di depan gua Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersembunyi di dalam gua? Coba jawab nih. Mungkin sudah ada jawaban, karena saya aja yang bodoh nggak tahu. Nah, tapi ini video awal, nanti pada video kedua akan kita cari jawabannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama kembali menggugah pikiran kita. Yang pertama, untuk mencari jawaban jenis laba-laba apa yang berada di gua ketika Rasulullah SAW berada dalam gua. Yang kedua, untuk sama-sama menggugah. Jangan hanya membaca ayat-ayat Qur'aniyah saja. Jangan hanya membaca ajaran-ajaran Islam yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam hadis sahih, dan di dalam kitab-kitab kuning saja. Tetapi ingat ada ayat kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ayat kauniyah. Di antaranya laba-laba, bos. Itu aja ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita jadi sadar betapa sulitnya mengajak umat Islam ketika awal-awal dakwah dulu, misalnya kalau di Indonesia pada awal-awal Wali Songo, sehingga kemudian Wali Songo cara berdakwahnya lebih cenderung lentur, lebih cenderung bijaksana. Karena apa? Karena merasakan pahit manisnya perjuangan mengajak umat Islam, mengajak umat manusia masuk ke dalam agama Islam. Berbeda dengan ustadz-ustadz yang nggak kenal ayat-ayat kauniyah. Dia hanya baca Al-Quran, dia hanya baca hadis Nabi, semuanya betul, semuanya jos, tetapi belum dikawinkan dengan ayat kedua, yaitu ayat-ayat kauniyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang selalu membaca ayat-ayat Qur'aniyah dan juga membaca ayat-ayat kauniyah. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.